Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakir Abdul Aziz. Saya dari Prodi PAI 5B, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran PAI, dosen pengampu Dr. Taufik Rahman M.Hum. Tujuan penelitian, kompetensi inti yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar, memahami makna beriman kepada kitab Allah serta menyajikan dalil nakli tentang kitab suci Allah. Tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Model pembelajaran, Problem Based Learning atau PBL, metode pembelajaran, ceramah, diskusi, kelompok, dan presentasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kitab suci Allah. Yang kedua, dalil nakli dan dalil akli kepada kitab suci Allah. Yang ketiga, nama kitab dan nabi penerimanya. Dan yang terakhir, fungsi beriman kepada kitab suci Allah. Oke, yang pertama yaitu pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi, iman itu meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah menurunkan kitab pada nabi atau rasul yang berisi kalam-kalam Allah. Kalam-kalam Allah atau wahyu yang dijadikan sebagai pedoman seluruh umat manusia. Berikutnya yaitu dalil. Dalil itu ada dua, ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli itu dalil yang bersumber dari akal atau logika. Seperti contohnya di sini, jika kita diperintahkan Allah untuk melakukan ibadah dan lain sebagainya, tentunya kita diberi buku pedoman atau buku petunjuk tata cara beribadah, dan buku tentang petunjuk tata cara beribadah itu berupa kitab. Karena itu kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya yaitu dalil nakli. Dalil nakli yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Contohnya di sini, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, selanjutnya ada nama kitab dan nabi penerimanya. Yang pertama itu kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir itu kitab Al-Quran, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, fungsi beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Jadi orang yang beriman kepada kitab Allah sudah tentu kualitas kehidupannya itu meningkat karena dia itu sering atau akan mempelajari kitab-kitab, atau contohnya dalam umatnya Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, itu akan selalu dibaca dan dipelajari dan diambil hikmahnya
apa yang menjadi kandungan dari Al-Quran tersebut. Yang kedua, membangun kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, iman kepada kitab-kitab suci Allah yaitu membenarkan dengan pembenaran pasti kitab-kitab suci Allah yang diturunkan kepada para rasul itu benar-benar ada. Dan keimanan kepada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran itu adalah keimanan yang bersifat ijmali. Artinya, seorang muslim dituntut untuk meyakini saja. Jadi, hanya sebagai pengetahuan dan keyakinan. Jadi, seorang muslim tidak dituntut untuk memahami, mempelajari, serta mengamalkan kandungan isi kitab-kitab suci terdahulu. Karena kita sudah mempunyai kitab suci Al-Quran yang mencakup semua kitab-kitab suci sebelumnya atau terdahulu. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.